Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 12 Jakarta, Bapak Haji Citorojo MSI. Yang terhormat Kasubag Tata Usaha Bapak Kosim SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Akademik Bapak Supriyanto Cahyo Nugroho SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Humas Bapak Muhammad Yahya SPD. Yang terhormat Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dan Administrasi Bapak Agung Sugarto SPD, Bapak Ibu Guru Rekan Sejawat, teman-teman dari SMA Negeri 12 Jakarta yang saya hormati serta yang saya muliakan. Alhamdulillah pada sore hari ini kita sama-sama bisa berkumpul di ruang guru atau di ruang aula khusus guru dalam rangka berbagi praktik baik saya selaku calon fasilitator daerah Provinsi DKI Jakarta, yaitu on job learning yang nantinya akan saya perkenalkan tentang 7 jurus BK hebat. Karena kemarin waktu kita pelatihan di BGTK Provinsi DKI Jakarta, ini program dari Kementerian Pendidikan dan sudah berlaku untuk seluruh provinsi di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin dari SMA se-Jakarta baik negeri maupun swasta pesertanya 90. Jadi terdiri calon fasilitator di DKI ada 90 yang nantinya akan diseleksi dan menjalani pelatihan-pelatihan, dan selanjutnya nanti setelah on job learning juga tentunya kami peserta calon fasilitator daerah ada pendampingan mungkin dari fasilitator atau dari dinas, dan juga selanjutnya nanti bisa kemungkinan on job learningnya ke luar sekolah SMA Negeri 12. Kemarin informasinya bisa ke SMA, SMP atau SD di DKI Jakarta. Namun bagi Fasnas, fasilitator nasional itu bisa keliling ke provinsi lain, bisa ke luar daerah. Nah, apabila nanti dari Fasil tidak ada yang kecomot ke Fasilnas, maka tidak menutup kemungkinan kita akan menjadi fasilitator nasional bisa keliling Indonesia atau ke provinsi-provinsi lain. Bapak Ibu yang saya hormati serta yang banggakan, mungkin kehadiran saya atau berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian, saya bukan sebagai narasumber, hanya kita sharing berbagi apa yang saya dapatkan kemarin selama pelatihan 5 hari di BGTK, dan ini memang harus ada pengimbasan kepada rekan sejawat, dan tidak hanya kepada rekan sejawat tetapi juga kepada siswa-siswi kita atau murid-murid kita. Jadi dari 7 jurus saya minimal harus wajib 2 jurus yang akan disampaikan. Apabila dapat 7 ya bagus, tapi minimal dari 7 tadi maka 2 jurus tersebut yang harus berbagi praktik baik atau pengimbasan tersebut. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh untuk membahas tentang materi kita hari ini dari 7 jurus, yang pertama yaitu ada kenali potensi. Nanti sebelum kita lakukan aktivitas lainnya, mungkin saya sedikit ada pendahuluan prolog. Kenapa sih kita menggunakan istilah jurus? Nah, ini mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjawab. Nah, kenapa harus menggunakan kok jurus gitu? Bahkan jurusnya 7 jurus BK hebat. Biar tepat sasaran. Nah, kata Pak Solikin tepat sasaran bagus. Bungkus apa? Mungkin mau jawab tuh. Tadi senyum-senyum. Nanya. Oh, ini malah nanya. Apa itu 7 jurus? Kenapa harus ada istilah jurus gitu ya? Jadi Bapak Ibu begini, kenapa sih kita harus menggunakan jurus bukan yang lain? Karena di Indonesia ada terkenal yang namanya bela diri apa? Pencak silat, betul, itu asli Indonesia punya. Karate milik Jepang, judo milik Jepang, taekwondo milik Korea. Seandainya istilah 7 jurus ini kita pakai taekwondo atau judo, habis hancur-hancuran dibanting semuanya. Tetapi kenapa kita menggunakan 7 atau jurus, 7 jurus, ada istilah jurus? Karena pencak silat asli bela diri Indonesia.
Di bela diri Indonesia bukan hanya fighter, tetapi ada seninya. Nah inilah yang dimaksud dengan seni bela diri pencaksilat, maka diambillah oleh kementerian dengan istilah jurus. Nah jurus satu ini di sini tentang kenali potensi. Sebelum kita jauh masuk ke dalam materi kenali potensi, itu tadi benar jawabannya bahwa Indonesia adalah bela dirinya pencaksilat. Pencaksilat itu penuh dengan seni, ada keindahan, ada pertahanan, ada menyerang jika kalau kita diserang. Pencaksilat tidak pernah menyerang duluan, tetapi akan bertahan jika kalau ada lawan. Bahasa orang Betawi bilang, ada lawan jangan dicari, tetapi ada lawan jangan lari. Gitu. Oke, Bapak Ibu. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya atau membahas lebih dalam tentang kenali potensi, dan di sini maka dalam 7 jurus BK Hebat ada asesmen minat dan bakat. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan handphone. Tadi sudah kita pautin, jangan disuruh-suruh, enggak, saya enggak nyuruh-nyuruh. Oh, jangan ditunjuk-tunjuk, jangan, enggak, saya enggak nunjuk-nunjuk. Jadi nanti Bapak Ibu saya menggunakan handphone di situ, bahkan dalam Google ada web, dan ini sudah saya praktikkan pada waktu di sana maupun kemarin di ruang 11.1. Mereka tertarik dengan materi yang di sini, kenali potensi. Nah di dalam kenali potensi nanti Bapak Ibu sebelum mengajar juga bisa melakukan ke mapel yang akan diajarkan. Pertama, mohon maaf kita mungkin sedikit masuk ke dalam ini dalam 7 jurus kenali potensi. Nah kebetulan ini Pak Menteri ini pengarah utamanya, Pak Menteri Abdul Muti, bahkan ada pengarah Buya, ada Prof Nunu Dirjen GTK dan selanjutnya. Baik. Nah, capaian pembelajaran ini untuk guru BK dan guru non BK. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, lagi makan ya? Santai aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, iklan dulu, lagi makan nggak apa-apa, tapi sambil menyimak nggak apa-apa. Nanti saya ada ice breaking, ya mudah-mudahan ice breaking ini semangat. Pada waktu kita kemarin outing ke Bandung ada istilah cikole memanggil, tetapi saya tidak menggunakan cikole, saya menggunakan kata caca. Ya caca itu bisa diartikan nama orang, tapi silakan kalau sudah siap Bapak Ibu bisa berdiri sejenak. Ya kita ice breaking sebentar supaya ada penyegaran, supaya kita bisa refresh. Tapi mungkin Bapak Ibu biasa melakukan hal ini pada saat mengajar, pasti sudah melakukan ice breaking dulu. Ganti pelajaran, misal tadi matematik, ganti mapel yang lain, ice breaking dulu. Baik, ikuti mungkin dari gerakan atau aba-aba saya. Yang pertama dengan tepuk tangan. Nah, nanti tepuk tangannya 2 kali. Caca. Tapi sambil tepuk tangan sambil caca. Ulangi lagi. Caca. Oke, nanti ada 4 gerakan tapi disambung. Pertama caca, 1 kali lagi. Caca. Ulangi lagi. Caca. Jadi pada saat ngomong caca langsung tepuk tangan, bukan caca baru tepuk tangan, bukan. Oke, 1, 2, 3. Caca. Ulangi lagi. Caca. Oke, sip. Yang kedua perintahnya tangan di depan, nanti kayak senam. Tongci, 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 tongci. Nah pada saat, nah ini jangan dihayati. Tongci, tongci. Oke, ulang lagi. Tongci, 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 tongci. Lagi, tongci, 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 tongci. Yang ketiga, yim, yim. Yim, yim. Buka ketiak kayak ayam mengepak. Yim, yim. Yim, yim. Oke, nanti pertama caca, tongci, tongci, yim, yim. Nah kayak senam, tola, toli. Ingat tola, toli ya. Tola ke kiri, toli ke kanan. Oke, sekarang yim, yim udah. Tola, toli. Oke, kita gabung pelan-pelan dari 1 sampai 4. Caca, tongci, tongci, yim, yim, tola, toli. 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 Cepat. Caca,
Sehingga Bapak Ibu guru ternyata murid kelas 11 kemarin ada dari 4 perintah caca tongci yin yin dolat toli dipercepat. Ada begini caca tongci yin yin dolat toli terus. Ini jangan terakhir kemana-mana gitu kan. Coba hati sama Yasin. Baik Bapak Ibu, setelah tadi itu hanya ice breaking permainan, tapi dari permainan tersebut ternyata itu salah satunya adalah apa? Ice breaking, dan itu salah satu asesmen non tes, bisa mengenali gaya belajar anak-anak kita. Dengan cara apa tadi? Mungkin saya kasih arahan pertama yang harus apa? Diperhatikan dengan pandangan. Yang kedua dengan telinga. Yang kedua telinga. Yang ketiga adalah fokus. Jadi kalau nggak fokus, semua siswa sehebat apapun, sepinter apapun, tidak fokus, apa yang disampaikan pada saat belajar di kelas oleh gurunya tidak akan masuk. Makanya dilakukan sebelumnya itu breaking atau speaking ini tujuannya tuh menghidupkan suasana, menggairahkan supaya tadinya lesu jadi semangat untuk belajar. Nah ternyata dalam asesmen non tes tadi ringan, nggak perlu kita pakai alat gadget, nggak perlu pakai aplikasi, tidak perlu kita buka web, tapi ada juga di dalam web nanti. Nah pada saat ice breaking tadi, maka asesmen tadi bisa kita mengenali gaya belajar anak-anak kita. Nah nanti kepada Bapak Ibu saya akan coba aplikasi itu kita praktikkan di sini, karena itu nanti bisa dipraktikkan di kelas. Lanjut. Oke. Nah, bagaimana kita? Namun maaf Bapak Ibu, di sini ada keterangan ARKA atau ARKA. Jadi Bapak Ibu tentunya pasti sudah paham lah dengan ARKA. Apa sih itu ARKA? Pertama adalah aktivitas. Aktivitas apa? Tadi tuh barusan ice breaking aktivitas. Terus R-nya apa? R. Rencana. Kita kalau mau melakukan jauh ke depan terus ada apa? Bukan. Apa itu? Nanti ke arah sana resiliensi. Yang habis PPG siapa? Pasti dapat. Ya, mohon maaf. Yang habis PPG. Refleksi. Habis acara aksi, maka harus ada refleksi Bapak Ibu. Jadi nggak langsung kita ngajak jebret ke materi utama. Lakukan ini dulu. Acuannya kemarin kita dapat ilmunya begitu. Nah pakai ini kalau refleksi pijat dan urut ya, tapi nggak plus ya. Ini jadi hanya tadi aksi, termasuk pembukaan, prolog dan sebagainya tadi pada waktu ice breaking, maka masuk ke dalam aksi. Selanjutnya ada tadi yang saya maksud bahwa ini masuk kategori asesmen non tes, karena asesmen itu ada tes, ada non tes. Bahkan biasanya Pak Cahyo kita kalau tahun ajaran baru suruh bikin asesmen diagnostik non kognitif, asesmen diagnostik kognitif, tes atau non tes. Nah itu. Jadi termasuk yang dimaksud dengan tadi R-nya apa? Refleksi. Nanti K-nya konseptual. Nah, menggunakan web, menggunakan gadget, aplikasi. Yang terakhir ini aplikasi. Jadi Bapak Ibu kalau ngajar seperti itu. Pertama lakukan aksi, lakukan refleksi bagi guru maupun siswanya. Jadi siswa itu kan kita refleksi. Kemarin materinya sampai mana ya? Kadang-kadang suka begitu tuh. Nyambung gak nih anak kita? Oh, materinya kemarin bab ini tentang ini tuh, misal Bu Jene sejarah ya, Bu Puspa lah, sampelnya Bu Puspa. Misal Bu Puspa biologi materi tentang apa misal? Bu, kemarin kita tentang tumbuh-tumbuhan misal. Oh, kemarin kita tentang bahas anatomi tubuh. Nah, itu kan nyambung tuh. Itu termasuk refleksi. Dia akan menyambungkan materi yang lalu disambungkan dengan yang sekarang. Cuman kita suruh mengingat lagi masa lalu atau yang kemarin disampaikan. Baik, nah di dalam ciri gaya belajar kita, maka Bapak Ibu tentunya kita hadir di sini di ruang ini, kita pasti gaya belajar kita masing-masing beda. Ada yang K-nya apa nih? Kinestetik, V-nya visual, A-nya auditori.
Maka gaya belajar itu ada 3 macam: kinestetik, visual, auditory. Walaupun di dalam kita ini ada yang istilah dalam diri kita multiple intelligence, kecerdasan yang bermacam-macam atau kecerdasan yang beraneka ragam. Contoh, Pak Yahya, guru matematik pasti beliau memiliki yang namanya kecerdasan logik matematik atau numerikal. Pak Cahyo, Bu Marita, siapa lagi, Pak Tomo, itu guru bahasa memiliki kecerdasan linguistik. Siapa lagi? Contoh profesional Aiman Wicaksono, itu jelas dia memiliki kecerdasan linguistik. Tapi gaya belajarnya Aiman Wicaksono, Pak Cahyo, Pak Yahya, Pak Tomo, Bu Marita beda. Bisa kemungkinan ada yang memiliki kinestetik, ada yang memiliki visual, dan juga ada yang memiliki auditory. Baik, nah baik Bapak Ibu, coba gunakan handphonenya, bisa buka Google, langsung ketik Aku Pintar. Siapa kita? Siapa kita? SMA 12. Mau kemana kita? Sorry. Materi kita Pak, 7 jurus BK hebat. Sedang apa kita? Siapa kita? Oke, Aku pintar. sudah? Ketik Google, buka handphonenya Aku Pintar. Ada itu nih. Aku pintar PI ya. Betul, langsung klik. Nanti dalamnya macam-macam. Ada gaya belajar, ada kenali potensi. Bahkan di situ kita masuk lebih dalam, bisa profesinya kira-kira yang tepat, yang pas untuk peserta didik kita apa. Tes kemampuan ya. Ya, ada tes kemampuan. Tapi Bapak di situ ada nggak yang gaya belajar? Cari gaya belajar. Kita nyari gaya belajar dulu deh. Udah ketemu? Klik gaya belajar, lanjutkan. Oke? Udah ketemu ya? Oke, ikuti petunjuk yang ada di situ, lakukan seterusnya sambil saya istirahat minum. Bikin tes sekarang kita. Ya, bisa tongki. Iya, ada. Gaya belajar. Gaya belajar Bapak tuh gaya belajar. Ya, mulai lanjut. Ikuti tesnya. Gaya belajar itu. Ya, Bapak klik gaya belajar, nanti bisa dipraktekkan untuk anak-anak kita di kelas. Ya. Mulai sekarang langsung. Mulai lanjut, kerjakan. Ya. Masak mah enak makan. Tongci. Olah kali. Ini yang semalam. Selanjutnya. Koneksi ada nggak? Koneksi internet. Ya, pakai data, coba Ibu pakai data. Kalau nanti semua menggunakan WiFi, mungkin koneksinya. Hah? Bentar. Coba ini pakai data bisa nggak? Bisa Pak. Bisa. Bacanya bisa. Oh bisa, ada nggak? Padahal pakai paket atau WiFi? Pakai Indosat. Indosat, atau mungkin sinyal mungkin bermasalah. Kalau yang sudah bisa, oke lanjutkan. Nggak bisa, nanti ada simpulan Bapak itu mana yang identik, apakah kinestetik, auditory atau visual. Itu bisa. Pak Yahya dengan logik matematiknya, gaya belajarnya apa? Kita bisa lihat. Saya termasuk kategori visual dan kinestetik, tapi lebih dominan kinestetik. Saya orang yang bisa diem. Bapak Ibu kalau ngomong kojin orang yang bisa diem, memang itu kinestetik.
Kalau auditori apa? Lebih banyak apa? Melihat atau mendengar. Terus ada juga yang visual pakai apa? Melihat. Kalau nggak lihat dia nggak paham. Murid kita ada kayak begitu? Ada. Dia ada yang, Iya langsung. Nah itu termasuk saya. Saya kalau cuma diajarin bahasa tentang IT, Pak saya langsung praktek. Kalau saya cuma diajarin secara mendengar melihat nggak bisa. Saya harus ngerjain langsung. Baru paham. Kayak kemarin administrasi tes TKA. Ini harus diajarin Pak. Saya ngajarin ini, buka ini langsung praktekkan. Nyantel bisa kayak gitu. Itulah kinestetik. Kalau auditori beda lagi. Kalau yang apa tuh visual beda lagi. Betul. Nah maka peserta didik kita atau murid-murid kita beragam. Ini anak berangkat dari 206. Kita total berapa? 643 ya sementara. Kalau total sudah 648. Taruhlah 640. Itu berangkat dari keluarga yang berbeda, gaya belajar yang berbeda. Satu keluarga nggak sama. Saya mungkin kategori kinestetik. Baik, udah finish belum? Belum. Waktu masih jam 2. Belanda masih jauh. Jam 3 kita nanti setelah jam 14.50 kita sudahi. Kalau nggak selesai maka kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Saya dapat jurus ini, satu jurus saja itu 1 hari di hari pertama. Hari kedua digenjot 2 jurus, itu 2 dan 3. Hari ketiganya dapat jurus 4, 5. Hari keempatnya dapat jurus 6 dan 7. Karena hari kelima kita evaluasi tes akhir sampai dengan closing atau penutupan kegiatan. Ya, setelah selesai Anda klik, Bapak Ibu, Anda sih ngomongnya pakai Anda. Bapak Ibu bisa klik hasil, maka di situ ketahuan gaya belajar kita apa. Tapi itu artinya gini, cara menyampaikan nanti ke murid-murid kita, jangan lihat kanan kiri, itu realitas pribadi kita, supaya ketahuan, oh gaya belajarku ini. Kemarin di kelas 12.1 asik banget itu anak-anak. 11.1 asik banget, Pak ternyata gaya belajarku ini ya. Iya, saya tanya kayak si siapa kemarin, Ivana termasuk anaknya Pak Asep, siapa namanya, Ania Tirta. Kamu gaya belajar apa dapatnya? Kinestetik Pak. Kamu tipenya orang yang gak bisa diem. Iya, saya orang gak bisa diem. Nah, terus kalau lagi belajar kamu misal di kamar, di rumah, mau nggak yang suasananya hening, tidak ada gangguan, nggak boleh bisik? Iya Pak, kayak gitu. Saya juga begitu. Kalau di kamar saya nggak boleh ada orang berisik kalau lagi fokus belajar. Tapi kalau sedang belajar yang cepat untuk nyantel itu kan dipraktek langsung. Jadi harus memperagakan langsung gitu. Itulah kinestetik. Sudah dapat Bapak Ibu? Nah, itu Bapak Ibu guru, makanya nanti maaf ya, anaknya nggak bisa diam, tolong bisa diam nggak? Kalau nggak bisa diam, Anda keluar. Nah itu dia anak kinestetik, nggak bisa kita begitukan. Oh, atau disamakan dengan anak yang fokus matanya melihat dan mendengar, nggak bisa. Ini anak kesannya cuek. Kemarin saya di 11.1 ada anak cowok main kipas-kipas, saya biarin. Itu kinestetik anaknya, sambil ngipas-ngipas tapi dia denger, fokus gitu. Kesannya kayak nggak melihat, mending ngadepnya ke depan ke muka saya, nyamping sambil kipas-kipas. Budui bukan ngomong budui termasuk kinestetik, orang yang seolah-olah kayak nggak mau perhatikan, tapi telinga, matanya, pikirannya fokus memperhatikan. Itu gaya belajar anak-anak kita. Ya justru orangnya kesannya kayak cuek, diajarin ngaji sama gurunya, sama kiainya bodo amat, malah mainan yang lain, tapi nyantel. Lah itulah kinestetik. Itu termasuk kategori kinestetik. Gugur kecerdasannya apa? Multiple intelligence-nya, linguistik, kecerdasan bahasa, verbal. Nah, kira-kira untuk apa profesinya nanti kita bahas. Seperti Aiman Wicaksono, presenter, pengacara, hakim, jaksa, itu linguistik. Nah, kalau yang tukang insinyur dan sebagainya ada itu. Tukang insinyur maksudnya. Sudah dapat Bapak Ibu? Belum. Lumayan lama memang. Kemarin murid juga di sini
lama Pak, waktunya bisa nggak nabrak. Makanya kemarin pas Bu sampai ya Listi ya, habis itu Bu Listi mohon maaf saya belum closing karena anak-anak lagi asik di situ nggak mau diputus, bahkan udah 4 jamnya Bu Listi ambil aja, enak aja gitu ya. Itu Bu Listi belum konfirmasi kalau Bu Listi mempersilahkan, oh ya ambil aja kalau emang lagi nanggung gitu kan. Anak-anak kadang itu kalau lagi asik, Bapak ambil aja nabrak lah, kalau nabrak gurunya mau ngaji materi gimana, harus konfirmasi ke yang punya jam ya. Kayak Pak Adi kemarin ngasih jam, saya nggak bisa, padahal kalau dapat waktunya lumayan 2 jam ya di kelas 11.3. Mungkin nanti minggu depan Pak Adi saya akan masuk ke semua kelas, tapi karena saya guru BK kelas 11 dari mulai 11 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kalau memang ada waktu saya bisa ke 10, saya akan masuk ke 10. Untuk kelas 12 mungkin saya tidak bahas masalah potensi atau kenali potensi Anda tentang tentang karir. Jadi nanti di 7 jurus tersebut bisa sasarannya adalah 10, 11 maupun 12. Silakan dilanjut, saya turun minum sebentar. Dia Enggak, yang dominan apa? Ada 2. Cuma 100%. Apa lagi ya? 56 visual, yang sisanya 30 kines. 20. Oke, berarti baca aja kategori visual. Dapat apa? besok olahraga bisa Karena nggak bisa diem. Olahraga itu nggak bisa. Iya, benar, praktek langsung. 21 langsung. Ya cuma sekedar teori, praktik langsung. Baru paham kan? Siapa? Jawab ya. Kita sendiri. Coba suruh ngerjain itu kan? Oh, iya. Yang cewek? Kategorinya antara visual atau auditor. Nanti di dalamnya Ada KB-nya. Nanti di dalamnya aku Pintar itu banyak, termasuk kenali potensi. Nah, kenali potensi tadi kan tes gaya belajar ya. Nanti kenali potensi itu anak itu apakah dapatnya linguistik, visual, spasial, interpersonal, intrapersonal, naturalis, kinestetik, logik, matematik dan sebagainya, yang istilahnya 8 kecerdasan atau multiple intelligences. Maka anak-anak itu akan punya potensi yang berbeda-beda. Dari situ harus kita pahami nih Bapak Ibu. Jadi ternyata kita jadi guru itu nggak gampang, berat banget untuk mengenali satu-satu gaya belajarnya maupun potensinya. 36 kita nggak usah bicara banyak, 36 dalam satu rombel. Coba kita harus memahami mereka semuanya. Sementara kita sendirian, maka kita dituntut cerdas, dituntut pintar jadi guru ternyata. Makanya kalau ada orang yang merendahkan guru, mohon maaf, guru itu apa sih? Itu orang-orang yang tidak pernah menjalani profesinya sebagai guru. Ternyata guru itu tidak sembarang. Guru itu hebat, bahkan di sini sebutnya guru hebat. Presiden kita belajar dari siapa? Guru. Kalau dia nggak mengakui dia belajar bukan dari, kalau bahasa orang Jawa bilang minger kiblat ya Pak Kiai, nggak tahu diri. Tuh, siapa yang jadi menteri, siapa yang jadi DPR, siapa yang jadi wapres, siapa yang jadi gubernur, semuanya pejabat. Guru yang mengantarkan mereka yang mengajari. Bapak ibunya di rumah profesor doktor bidang lain, diserahkan ke sekolah ke guru. Maka dari itu Bapak Ibu guru kita dituntut apa? Menguasai betul karakter yang beragam anak-anak kita, baik itu gaya belajar, potensinya. Maaf, kadang-kadang kita mengeneralisir ya, kita main gas pancal 100 km per jam. Ada murid kita yang kepuntal-puntal, bahasa Jawanya kepuntal-puntal apa ya, terseok-seok larinya. Mungkin kecepatan dia hanya sekitar
50 km per jam, itu udah jelas itu beda. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, setelah kita dapat, kita lanjut. Nah, inilah gaya belajar. Kalau kinestetik itu lebih mudah mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, warna, atau tulisan. Ini orang kinestetik. Lah kalau yang visual itu senang membaca dan mencatat. Coba koreksi pada diri masing-masing, dapatnya apa? Ya, yang suka nyatet ini orang kayak Pak Cahyo tadi dapatnya visual. Ya udah, senang baca, senang nyatet. Saya orangnya nggak senang nyatet, tapi saya senangnya ngomong. Saya punya kecerdasan linguistik, tapi verbal secara vokal ngomong. Pak Sidki sebagai penceramah sama, pengennya ngomong, tapi kalau nulis males. Saya sendiri sakit kalau nulis males saya. Pak Cahyo dapat dua-duanya nih, membaca dan menulis. Visual, kecerdasan linguistiknya mencatat. Tapi gaya belajarnya gaya belajarnya Pak Cahyo membaca dan mencatat, tapi kecerdasan linguistik. Lanjut, cenderung mudah kalau untuk auditori ya, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan di auditori. Ini biasanya guru bahasa ini harus menekankan kepada peserta didik yang anak auditori mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau percakapan. Ini guru bahasa. Lanjut, untuk lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan, ini masuk kategori auditori. Dan selanjutnya senang berdiskusi, anak kita yang suka diskusi, senang debat, mendengarkan penjelasan atau mendengar suara guru, ini anak auditori. Bahkan ada yang cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkan. Oke, lanjut. Oke, nah, mengenal profesi. Nah, ini Bapak Ibu tadi, ini ada realistik. Nah, ini suka bekerja dengan, ciri-cirinya ya, orang suka bekerja dengan tangan, alat, mesin, atau hewan, praktis, konflik, dan sebagainya. Ini tukang, ada insinyur, petani, mekanik, polisi, ahli IT. Lalu kalau investigatif itu suka menyelidiki, menganalisis. Ini ada ilmuwan, peneliti, dokter, programmer, analisis data maupun psikolog. Ini profesinya. Terus kalau yang artistik ya pasti seniman, desainer, grafis, musisi, penulis, aktor maupun arsitek. Di sini orangnya kreatif, apalagi inovatif, ekspresif, dan suka bekerja di lingkungan yang tidak terstruktur. Dia senang di lapangan mungkin. Makanya mohon maaf kalau orang seniman rambutnya gondrong susah diatur, itulah gaya seniman. Suruh kayak kita rambut rapi, kayak saya cukurannya cepat, polos, nggak bisa. Saya punya teman guru lukis, gondrong semerawut deh, motornya aja acak-acakan, kesannya kumel Pak orang. Tapi itulah gaya. Kalau guru Pak? Ya? Kalau guru dimasuk di mana ini? Guru kalau guru seni, yang seninya seni lukis, tapi guru di sini guru masuk kategori sosial, suka membantu, mengajar, menyembuhkan atau melayani orang lain, empati orangnya, terus orangnya kooperatif, ramah, dan komunikatif, cenderung menghindari pekerjaan yang melibatkan mesin atau data murni. Di sini profesinya ada guru, konselor, guru BK, perawat, pekerja sosial, psikolog, dan pelatih. Tuh. Ya. Ini SDIT. Saya nggak bilang-bilang. Kenapa? Di SMA baru dilakukan sekarang. Itu pun saya baru dapat jurusnya Kiai. Coba kalau dapat jurusnya dari dulu, dikembangkan dari dulu mungkin. Nah itu SD mana Kiai? Anaknya Kiai kayak gitu ya dulu ya. Berarti Pak Kiai tidak salah menyekolahkan anaknya di situ. Sudah mengenali hal itu. Kita ketinggalan di SMA nih. Nah, ini catatan. Dari dulu aja kita nggak usah belajar ya. Ngapain banyak pokoknya gitu. Ya aja. Oke, lanjut. Nah ini selanjutnya ada enterprising, suka memimpin. Nah ini contoh, suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan. Ambisius orangnya, energik. Ini ambisius bukan berarti jelek ya. Ambisius, energik, suka mengambil risiko dan berorientasi pada hasil, cenderung dari pekerjaan yang memerlukan detail, yang sangat teliti atau aktivitas. Nah, ini pengusaha nih.
pengusaha, manajer, sales, politikus, pengacara. Ini orangnya apa? Gambling. Kalau mau rugi-rugi, kalau mau untung-untung kayak gitu. Pengusaha kan gambling. Saya punya modal 1 triliun, saya investasi di bidang otomotif, tapi saya investasinya di negara yang konflik. Kira-kira gambling nggak? Gambling. Saya sekarang pergi ke Gaza, investasi di sana. Kira-kira apa yang saya lakukan? Masih lama. Tapi kalau saya investasinya mungkin tetangga lah, ke Malaysia, Singapura mungkin bisa. Nah itu, ini pengusaha profesinya. Terus ada akuntan, administrator, pustakawan, analisis, keuangan dan sekretaris. Oke, lanjut. Kita refleksi Pak ya, kita masuk ke R. Ini dari R, K baru R-nya. Refleksi Bapak Ibu, potensi apa saja yang Anda kenali dari hasil asesmen sederhana tadi? Kan itu baru gaya belajar. Kita bisa mengenali ini, kita merefleksi diri. Lalu bagaimana hasil asesmen ini? Apakah membantu Anda dalam belajar dan menjalani karir atau pekerjaan? Kalau kita yang satu frekuensi, saya kinestetik, ngadapin murid saya di kelas kinestetik, saya pasti cocok. Tapi dengan anak yang diem aja, nih anak muda apa enggak sih? Ditanya paham nggak? Jelas nggak? Diem. Saya tanda tanya antara paham dan diem. Nah ini contoh, ada anak-anak kita yang kayak gitu. Ada anak pintar, diam. Ada anak pintar tidak mau berbagi, pinternya untuk dirinya sendiri, nggak mau di-share ke orang lain. Itu begitu. Tapi kalau Bapak Ibu guru ini orang yang hebat, orang pintar dan ilmunya di-share kepada orang lain. Jelas kita sebagai guru, kita jelas tuntutannya. Mau berbagi ilmu enggak? Ya jelas dibagikan ke murid. Kalau kita dapat ilmu tidak dibagikan ke murid, justru kita salah. Kalau kata Kiai apa? Dapat ilmu kau salurkan untuk apa? Besok pertanggung jawabannya di akhirat. Iya nggak Kiai? Iya, kalau ilmunya nggak disampaikan, tidak bermanfaat bagi orang lain, malah itu jadi dosa. Bang ya udah lama itu, makanya disampaikan gitu. Udah pernah. Oke, lanjut. Nah, refleksi selanjutnya, apabila proses asesmen ini dilakukan pada murid, bagaimana Anda memanfaatkan hasil asesmen tadi? Oke, lanjut. Kita sudah sampai R, sedikit lagi K. Nah, ya, apa urgensinya asesmen tadi? Nah ini dalam hal ini Bapak Ibu, urgensi asesmen pertama dalam deskripsi mendeteksi kesenjangan antara potensi aktual dan potensi optimal murid. Indikatornya apa? Analisis gap melalui triangulasi data. Apa tuh? Coba Bapak Ibu perhatikan ke depan. Yang dimaksud dengan analisis ini komponennya urgensi asesmen. Ini apa sih urgensi asesmen? Bahasanya apa nih? Urgensi asesmen apa Pak Solikin? Pak Solikin sudah ngerjain tesis, saya belajar sama Pak Solikin di tesisnya. Pak, apa kira? Oh nggak kelihatan. Saya bacakan. Apa urgensi asesmen? Setiap alat asesmen yang digunakan memiliki tujuan spesifik. Yang satu sama lain saling melengkapi. Berikut ini penjelasan serta indikatornya. Nah ini, oke, ini sebenarnya teori-teori ini. Ada tes pola Riasek. Kalau orang BK paham liburan apa yang namanya Riasek itu apa? Terus multiple intelligences ini orang BK juga paham harus, karena kita dimodali dulu kuliah ini harus dipahami. Gaya belajar juga harus dipahami. Oke, kita lanjut karena waktunya sudah hampir jam 12 habis, nanti sampai jam 3 nggak dapat semuanya. Oke lanjut. Apa itu intelijensi atau kecerdasan? Nah tadi yang saya katakan bahwa di dalam diri manusia terjadi keanekaragaman kecerdasan. Apa saja? Kita persingkat ke atas. Nah, pertama ini ada kecerdasan visual spasial. Kalau orang yang kecerdasannya spasial visual, membaca, menulis untuk kesenangan, pandai menyusun teka-teki, terus apa lagi? Menafsirkan gambar grafik dan bagan dengan baik, bahkan bisa nikmati menggambar, melukis, dan seni visual, mengenali pola dengan mudah. Ini kategorinya 4 ini. Oke. Lanjut, cerdas verbal linguistik, mudah mengingat informasi tertulis pada lisan, enjoy membaca dan sebagainya. Oke, kita lanjut.
Lanjut, ada cerdas. Nah ini logik matematik tadi upayanya tuh, butuhin guru matematik siapa lagi? Bu Titis, ini di sini nih. Ada butuh matematik nggak mungkin. Saya disuruh ngajar matematik, apa botak nggak bakal paham. Anak juga nggak paham. Saya juga nggak bakal nangkep karena saya bukan kecerdasan logik matematik. Saya linguistik pun hanya senang ngomong. Kalau nulis malas saya. Makanya saya suruh nulis buku nggak bisa, malas. Bukannya nggak bisa, nggak mau pasti. Saya gabung dengan orang-orang di media yang senang nulis, itu orangnya cenderung diem tapi rajin nulis. Kalau saya rajin ngomong, jarang nulis. Kalau bahasanya apa ya, banyak bicara sedikit bekerja. Ada orang yang sedikit bicara tapi banyak bekerja, terbalik. Nah, kategorinya kayak Pak Adi itu, orangnya diem tapi banyak bekerja. Lanjut. Nah ini cerdas musikal, berarti orang yang senang musik. Mungkin kayak siapa ya? Yang sini guru akustik mungkin ya. Loh, ini kenapa? Ganti ya? Ke senggol. Oh harus ada. Oh itu tadi ada kode PIN-nya. Tadi DRNZ jodoh. Ganti lagi. Sambil iklan, ini terselenggara atas kerjasama Bapak Asa selaku guru TK maupun informatika atau coding, dan ini Bapak Ibu alat coding yang dapat bantuan dari kementerian ya Pak saya, bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru dalam hal ini berbagi praktik baik, bahkan kata pasar ini bisa dibawa ke kelas untuk pembelajaran. Cuman satu biji, coba kalau satu kelas ada 18 rombel ya, kita korek satu-satu enak. Besok aja tentu rusak. Kalau anak-anak kita bisa jaga keamanannya, apa ya, bisa melestarikan alat ini bagus nih, karena ini sangat membantu. Lanjut, ya. Ilmu uladuni, itu gimana contohnya kayak ilmu uladuni? Oh, tanpa harus mempelajari secara langsung, dia bisa mendapatkan ilmu. Ya, kalau kita melihat gaya belajar, mana kategorinya? Apakah kinestetik, atau visual, atau auditory, gitu kan maksudnya? Ya coba, ilmu uladuni, kata Pak Kiai, tanpa dia belajar, tapi dia dapat ilmunya, gimana caranya? Nabi, oke, orang spesial dong. Kalau kayak kita pasti di antara 3 gaya belajar itu masuk. Tapi kalau yang kayak kategori itu mungkin nggak perlu pakai gaya belajar Kiai. Kalau dia nggak belajar ngapain di gayain? Orang nggak belajar ngapain digayain? Banyak gaya. Berarti orang yang banyak belajar banyak gaya nih. Oke, mungkin itu Kiai. Kalau orang yang tanpa belajar tahu-tahu dapat ilmu, itu orang-orang pilihan. Betul, termasuk almarhum Gus Dur seperti itu. Karena Gus Dur waktu di pesantren Tegal Rejo, asrama perguruan Islam itu satu asrama dengan bapak saya. Dan itu Gus Dur itu kalau lagi diajarin nama kiainya Pak almarhum Pak Kiai Hudori, itu nggak pernah yang namanya buka kitab. Dia mainan apa? Gambaran, kalau kayak kita mungkin gambar sekarang yang disuka diumpulin begitu, tepuk tangan gitu kan. Mainan gambar kayak gitu. Tapi beliau dari kecil sudah punya karismatik. Orang udah mati di depan pintu rumah kiainya, gurunya almarhum Kiai Hudori. Itu muncul dari belakang keluar belakangan. Tahu tuh jalan ke depan, nyala paling depan. Set. Begitu duduk di depan, berdiri paling depan, nggak ada orang yang berani nyuruh dia mundur untuk paling belakang. Siapa itu yang nyala? Gus Dur. Udah diam semua cek. Dan kecilnya sudah punya karismatik dan belajar gak pernah tuntas sampai selesai di salah satu pesantren, selalu berpindah-pindah. Oke, lanjut identifikasi kecerdasan majemuk mulai dari aplikasi tadi Bapak Ibu. Maka tadi banyak ya yang harus kita pelajari. Mungkin di Aku Pintar tadi selain apa Pak Cahyo tadi, selain apa? Tes kemampuan ada, apalagi potensi, apalagi bahkan profesi itu nanti ada yang di web profesi inklusi, bukan berarti orang inklusi ya. Di situ webnya namanya
profesi inklusi bisa dilihat profesi yang tepat untuk anak-anak kita bisa apa. Andaikan Bapak Ibu melakukan hal ini di kelas, maka itu Bapak Ibu sekaligus sebagai konselor di kelas sudah dilakukan. Oke, lanjut. Kita sudah sampai identifikasi ke dalam majemuk, ini sudah masuk ke asesmen. Nah, ini identifikasi minat karir. Nah, ini karir inklusi Bapak Ibu, nanti bisa linknya ini bisa dibuka di web https. Nah, ini karirinKlusi.com. Sebagai apa kira-kira karirnya anak-anak kita dari kelas 10, 11, 12 kemarin Pak Cahyo yang dilakukan tes kelas 11 ya. Tes potensi apa yang diambil untuk psikotes kemarin? Pemuatan jurusan atau termasuk untuk memperkuat supaya pemilihan mata pelajaran pilihannya di kelas 11 fase FJ ini sudah mantap. Oke, lanjut. Oke, terima kasih dari Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Mengucapkan terima kasih. Saya mungkin banyak sekali kekurangannya dan saya terima kasih atas apresiasi Bapak Ibu. Saya berikan apresiasi kepada Bapak Ibu Guru atas atensinya dalam aktivitas pengibasan berbagi praktik baik, karena saya kemarin dapat pelatihan, dapat ilmu yang sangat berharga, sangat bermanfaat. Ternyata ibarat katak dalam tempurung saya. Begitu kemarin ke sana, ternyata kita belum ada apa-apanya. Ketemu teman-teman yang muda-muda, anak-anak muda sekarang, mohon maaf teman saya guru BK muda-muda, saya di sana udah paling senior, saya dipanggilnya senior, semua hormat senior, saya dipanggil opa. Iya, opa Jojitsa. Jadi kalau yang di sini panggil opa, di sana dipanggil opa juga. Sampai sekarang opa udah ngerjain ini belum? Opa udah bikin video belum? Opa RTL OJ-nya udah kerjain belum? Saya lagi sibuk di TKA sih gitu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mudah-mudahan ilmu di jurus 1 kita dapat ya, walaupun singkat. Nanti kita bisa lanjut seandainya kita ada waktu luang. Saya nanya Pak Cahyo ada waktu luang ya, saya akan memberikan jurus yang kedua sampai 7. Mungkin ya 7 jurus. Baru satu itu begini. Belum, baru satu jurus saya dulu itu dapetinnya hari Senin pertama baru 1 jurus. Hari kedua digenjot jurus 2 dan 3, hari ketiganya 4 dan 5, hari keempatnya Kamis dapat jurus 6 dan 7. Hari Jumat saya tinggal evaluasi, refleksi, terus mengumpulkan tugas, tes akhir sampai closing penutupan. Oke, terima kasih. Kita nggak sampai jam 3. Ada yang mau tanya jawab, mungkin sharing Bapak Ibu kan tanya jawab ya. Mungkin masukan buat saya selaku calon fasilitator daerah, apabila ada keluhan bisa dapat masukan dari rekan sejawat di sekolahnya masing-masing. Ya, guru yang lain tahun depan. Jurusnya. Bisa jadi kalau di tahun 2025 ini kita ketemu 1 tahun lagi Pak Kiai. Dan ada yang mau disampaikan atau saran masukan? Kalau tidak, saya akhiri. Mau caca lagi? Boleh Bapak ini. Tongsi ini yang gampang Pak, ini tongsi saya ingat. Tongsi gerakannya gampang gitu ya. Foto-foto ya Bapak Ibu, kita foto mungkin backgroundnya inilah tadi apa ya? Yang pertama Pak, jurus pertama. Oh tadi ya ada yang terlewat nih, contoh maaf Pak. Tadi Pak ada gambar binatang. Nah ini berharga Pak, sahabat dapat ilmu ini ternyata. Gambar binatang. Oke, ini ada gambar burung, monyet. Ini apa ya? Penguin, gajah, ikan di dalam toples atau di dalam akuarium. Ada ini apa? Walrus atau singa laut atau anjing laut. Sini ada anjing darat. Nah ini. Coba Bapak Ibu dari beragam binatang ini, kalau kita suruh lomba lari siapa yang paling cepat? Yang paling cepat siapa? Di antara anjing paling cepat. Terus kalau kita disuruh mencabut atau membawa berat benda yang paling berat siapa? Gajah. Terus kalau siapa yang dilombakan manjat paling cepat siapa? Monyetnya jangan ke saya. Ini Bapak Ibu monyetnya kayak mau sifat monyet gitu kan. Lanjut. Oke, lanjut. Kalau penguin bisa bertahan di kutub es, apalagi jelek di apa itu?
laut ya, renang. Nah, kira-kira dari beragam binatang ini tanpa harus mengecilkan mereka semuanya, tapi juara. Bingung kan? Mereka disuruh lomba, tapi juara semuanya. Apa? Dari semua jenis binatang, mereka punya keahlian masing-masing, tapi dilombakan tanpa merendahkan dia, tapi dia bisa menjadi orang yang berhasil, maksudnya menjuarai semuanya. Contoh, tes kompetensi akademik. Nah, kalau kita melihat gajah, jelas lagi gajah juara ngangkat berat atau nyabu pohon. Kita nyuruh monyet nggak bakal kecabut, apalagi ikan. Tetapi maka yang dimaksud begini Bapak Ibu, bukan lombanya yang harus satu macam, harus bermacam-macam, karena mulut kita memiliki kecerdasan yang bermacam-macam. Ini gambarannya maksudnya. Yang disebut tadi multiple intelligence. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.